Atau gimana? Semuanya. Wah. Wah. Pertanyaannya takut. Apakah diperbolehkan kita berzikir pagi atau zikir petang sambil naik motor? Ya, boleh berzikir sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring, diperbolehkan. Lebih afdolnya kalau ketika antum memiliki waktu yang cukup, zikir pagi setelah sholat subuh, setelah zikir pada sholat subuh diteruskan dengan zikir pagi, sore hari ketika antum selesai sholat asar, zikir pada asar diteruskan dengan zikir sore hari. Tapi ketika antum tidak ada waktu buru-buru, maka bisa berzikir, diteruskan zikirnya sambil berjalan, sambil duduk, sambil berbaring, sambil naik motor, sambil naik mobil. Yang penting bukan di kamar mandi atau di tempat-tempat yang kotor. Barakallahu fikum. Masya Allah. Ustaz, saya pernah melakukan syirik-syirik. Bagaimana supaya saya diampuni dosa tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala? Taubat. Taubat dengan taubat dan nasuha. Ketentuannya satu, tinggalkan semua praktek-praktek kesyirikan yang ada. Sejauh-jauhnya jangan pernah lagi dekat dengan praktek itu dan orang-orang yang suka praktek itu. Jangan pernah mau lagi memenuhi undangan-undangan praktek kesyirikan. Dua, an-nadamah, menyesal, betul-betul menyesal dengan sepenuh penyesalan atas apa yang telah terjadi sebelumnya. Betul-betul patah jiwanya, nyesal yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah dia lakukan pada masa itu. Dan yang ketiga, berazam, bertekad bulat, bertekad yang sangat kuat untuk tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut. Setelah itu diganti dengan amal ibadah kepada Allah semata, diganti dengan tauhid. Barakallahu fikum. Dan sekali lagi di antara taubatnya, jangan dekat-dekat dengan praktek tadi, jangan dekat-dekat dengan komunitas berbau syirik tadi, jangan kembali ke habitat lagi. Cari habitat baru, orang-orang yang saleh, yang mengamalkan sunnatul Rasul alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Insyaallah akan diampuni oleh Allah Taala selagi kita jujur dalam bertobat. Ada di antara ikhwah yang pakai sirwal dan sarung balapan, dan ini terkesan berlebihan. Bagaimana menurut nama ikhwan? Sesungguhnya ini perkara yang boleh-boleh saja. Paling kelihatan sirwal naik sedikit, sarung naik sedikit, gamis naik sedikit, jaket, dalamnya kaos. Bukan perkara yang terlarang ya Pak. Tapi terkadang hal-hal yang semacam itu, kekurangan rapian itu terkadang membuat masyarakat jadi kurang simpati. Kalau sekiranya penampilan yang semacam itu kurang menarik dan kurang mengundang simpati, ahsan antum tinggalkan dalam rangka untuk ta'liful qulub. Dan lebih rapi, lebih rapi. Kalau antum pakai syirwal plus sarung, ya sudah, sirwalnya ketutupan sarung. Lebih rapi, lebih bagus. Islam mencintai kebersihan, mencintai keindahan dan kerapian. Barakallahu fikum. Tampilkan sunnah serapi mungkin, seindah mungkin. Barakallahu fikum.
Masya Allah, tabarakallah. Sampai jam berapa? Sampai jam berapa? 2:30. Saya pegangi baik-baik. Insyaallah, insyaallah. Masya Allah. Ana seorang istri yang bekerja di luar rumah. Dulu berjalan lancar. Karena suatu hal akhir-akhir ini suami melarang dan meminta agar saya keluar dari pekerjaan dan konsentrasi di rumah. Tapi bagaimana seharusnya saya? Masya Allah. Seharusnya kamu mentaati suami kamu. Itu hukumnya wajib. Dan tidak ada kepentingan yang sifatnya primer atau urgen bagi seorang wanita untuk bekerja di luar rumah selagi sang suami itu mampu untuk memberikan nafkah kepada dia. Urusan cari nafkah siapa ya kan? Wong lanang. Jadi laki-laki itu harus bertanggung jawab penuh kepada istri dan anak-anaknya. Laki-laki yang mencari maisha, yang mencari nafkah. Barakallahu fikum. Istri fokus untuk mentarbiyah, mendidik anak-anaknya di rumah dan mengkhidmat, membantu, melayani sang suami dengan sebaik-baiknya di dalam rumah. Kalau dia ingin bekerja atau mencari maisha labat, bisa di dalam rumah, gitu ya, bisa bekerja di rumah, nanti dititipkan apa, begitu, nggak ada masalah. Dengan tanpa perlu untuk keluar rumah. Barakallahu fikum. Sini yang saya nasihatkan, selama suami Anda betul-betul bertanggung jawab, saleh, memberikan nafkah kepada Anda dan anak-anak Anda dengan secukupnya, maka taati perintah sang suami untuk konsentrasi di dalam rumah. Manfaatkan sebaik-baiknya untuk mengurusi anak-anak dan mengurusi suami serta rumah. Barakallahu fikum. Itu tugas dan kodratnya kaum wanita. Disitulah ladang pahala bagi mereka semuanya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mohon penjelasannya mengenai siapa Osama bin Laden dan orang-orang yang tipe dengannya dan seperti apa pemikiran mereka. Dia ini tokoh Khawarij internasional dan dia itu mata-mata Amerika. Itu yang disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Muqbil bin Hadi rahimahullah ta'ala. Pada awal kemunculan Osama bin Laden menampilkan diri dia sebagai sosok pahlawan Islam anti pemerintah. Para ulama kita sudah teriak-teriak sejak dahulu. Dia bukan anti pemerintah, dia itu mata-matanya mereka. Dan pemikiran dia jelas, memiliki pemahaman teror. Dia sebagai tokoh terorisme internasional, buatannya Amerika untuk mengkacaukan dunia Islam. Barakallahu fikum. Dan orang-orang yang tipe dengan dia juga sama, memiliki pemahaman terorisme, memiliki pemahaman Khawarij yang berupaya untuk melawan penguasa-penguasa kaum muslimin. Targetnya negara-negara Islam. Barakallahu fikum. Belum pernah dalam sejarah, walaupun cuma sekali, 99 peristiwa 9 September 11 9 ini gimana ya Pak? 11 9 hanya itu. Itu pun permainannya Amerika.
Tidak pernah dalam sejarah barakallahu fikum Usama bin Laden ini memiliki misi yang sangat besar untuk menghancurkan negara-negara non-muslim. Misinya dia di tengah-tengah kaum muslim. Pergerakan anak buahnya di tengah-tengah kaum muslimin. Yang kepingin dihancurkan negara-negara kaum muslimin. Barakallahu fikum. Naam. Sehingga orang yang satu ini jelas penyimpangannya. Begitu pula orang-orang yang setipe dengan dia, baik yang lokal atau interlokal, nasional atau yang internasional. Barakallahu fikum. Ini saya berani nyebut nama, tidak ada masalah. Hati-hati ya. Barakallahu fikum. Ya, kalau di Indonesia ini yang sudah berhasil ditangkap oleh pihak penguasa, semacam Nurdin Top, Dr. Azhari, siapa lagi Ikhwan? Amrozi, adiknya Imam Samudra, Belaziz, dan semisalnya, itu adalah tokoh-tokoh yang sama dengan mereka dan yang seling dengan mereka semua. Pemahamannya satu, mereka ini adalah grupnya terorisme. Barakallahu fikum. Kurang 7 menit. Bagaimana menurut pendapat Ustadz apabila ada seorang Ustadz yang lahiriahnya menampakkan sunnah, namun dalam kesempatan yang membela jamaah tabligh, pernah menyebut Rasulullah SAW sebagai ulama dan berlaku keifan yang lain. Allah Ustaz. Susah menyembunyikan sesuatu. Sepandai-pandai tupai meloncat, akhirnya jatuh juga. Sepandai-pandainya orang menyembunyikan sesuatu, susah untuk menyembunyikan dari statement dan lafazah tulisannya, ceplosan-ceplosan lesannya. Dari situ kamu tahu siapa dia sesungguhnya. Barakallahu fikum. Menunjukkan fihi syai'un, padanya ada sesuatu, wa fihi syubhat, padanya ada sekian banyak syubhat-syubhat yang ada, menunjukkan dia belum murni di atas sunnahnya Rasul alaihi salatu wassalam. Yang namanya musyawarah tujuannya untuk mencari kesepakatan. Tapi di daerah saya justru pendapat-pendapat yang diterima adalah pendapat mereka orang-orang berharta dan bertahta. Musyawarah bertendensi. Musyawarah itu termasuk perintah Allah. Barakallahu fikum. Dan termasuk sifatnya orang-orang yang beriman. Wa amruhum syura bainahum. Tujuan musyawarah ialah untuk mengetahui pendapat-pendapat orang-orang yang diminta datang, kemudian digodok mana dari pendapat tadi yang aqrabu ila shawab, pendapat yang lebih mendekati kebenaran. Itu dipilih. Orang-orang yang ditunjuk dalam tim musyawarah bukan semuanya, tapi al-uqala, orang-orang yang berakal, orang-orang yang alim, orang-orang yang saleh, orang-orang yang adil, sehingga idenya cemerlang. Jadi tujuannya adalah untuk mencari mana dari pilihan-pilihan yang ada yang paling mendekati kebenaran. Tidak ada tendensi tahta, tidak ada tendensi harta, tidak ada tendensi duniawiyah yang lain. Murni dalam rangka untuk mencari mana yang lebih mendekati al-haq. Barakallahu fikum. Itu musyawarah yang ada. Barakallahu fikum. Kalau musyawarahnya seperti digambarkan tadi, itu namanya musyawarah tendensi atau bahasa apa ya? Ada pesan sponsor atau yang semisalnya, barakallahu fikum, dari orang-orang tertentu yang memiliki misi-misi tertentu. Maka dianjurkan untuk dirubah tujuan-tujuannya, dirubah motivasi-motivasinya, diupayakan yang ikhlas dalam bermusyawarah. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Masya Allah, tabarakallah. Ada yang bertanya tentang radio roja dan TV roja. Allah, berkali
berkali-kali ditanya tentang masalah ini, jawabannya cuma satu. Bagi mereka yang menginginkan kebaikan, menginginkan kebahagiaan, barakallahu fikum, yang menginginkan keselamatan dunia akhirat, menginginkan keselamatan agamanya, ialah mendengarkan nasihatnya para masyayikhuna, barakallahu fikum. Sudah ditanyakan langsung kepada para masyayikh al-kibar, barakallahu fikum, dan mereka menyatakan supaya meninggalkan radio Roja dan juga TV Roja, dikarenakan para pengisinya, barakallahu fikum, banyak di antara mereka yang ada yang ahlul bid'ah, divonis sebagai seorang mubtadi, ada yang ahlul syubhat, yang banyak syubhat-syubhatnya, ada yang macam-macam, barakallahu fikum, nyampur-nyampur sehingga bukan di atas sunnah yang murni, barakallahu fikum. Sebagian masyayikhnya menyatakan man yahtarimu aqidatahu wa manhajahu la yasma' li haula. Barang siapa yang menghormati akidahnya, menghormati manhajnya, maka dia tidak akan mendengarkan para penceramah-penceramah tadi. Wa man lam yahtarim aqidatahu wa manhajahu la yubali. Sementara mereka yang tidak menghormati akidahnya, tidak menghormati manhajnya, dia tidak bakal peduli. Sehingga terserah antum yang kepingin selamat, ahlan wa sahlan, yang kepingin coba-coba ngincipi, kok siapa tahu selamat, ya silahkan, barakallahu fikum. Saya hanya bisa memberikan nasihat, hanya bisa menyampaikan keterangan-keterangan global yang saya patikan dari fatwa-fatwa para masyayikhna, barakallahu fikum, terkait dengan bab masalah ini. Jangan tertipu dengan penampilan satu syekh, dua syekh yang di atas sunnah, yang dipandang bukan sisi baiknya, yang dipandang sisi buruknya. Satu poin saja kesalahan fatal dalam perkara prinsip yang ada pada lembaga tadi atau perkara tadi sudah cukup untuk menghancurkan semua yang ada. Barakallahu fikum. Yang dibutuhkan adalah ikhwan, selektivitas dalam belajar, selektivitas dalam mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain-lainnya. Barakallahu fikum. Nah, ya ikhwan, terus terang kalau boleh saya berbicara, rata-rata orang-orang yang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala melalui radio Roja atau TV Roja, sunnahnya melempem. Mohon maaf, sunnahnya melempem, tidak kenceng, gampang goyang ketika dihadapkan pada problem dan masalah-masalah yang ada. Problem pekerjaan, harus dicukur jenggotnya, tidak apa-apa, dikit. Wah, ini harus musbil, tidak apa-apa, dikit-dikit musbil. Kurang kenceng, dikarenakan memang dari sononya seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.